ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan karunia yang begitu banyak dan taufiknya, sehingga di kesempatan pagi ini kita bisa kembali berkumpul berjumpa di masjid yang mubarak ini insyaallah ta'ala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, dengan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dari kajian yang lalu kita masih pada pembahasan tentang penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ilmu al-ula, al-ilmu yang pertama adalah wajib untuk mempelajari ilmu. Kemudian jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya kewajiban untuk mempelajari ilmu ini ada beberapa bentuk kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban yang sifatnya wajib ain atau fardu ain. Dan kewajiban fardu ain ini adalah kewajiban menuntut ilmu syar'i. Kewajiban menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang dengannya agama kita bisa tegak. Mempelajari akidah, mempelajari tentang tata cara salat, mempelajari tentang zakat, ilmu-ilmu syar'i. Ini kewajiban yang bersifat kepada setiap individu kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah mempelajari ilmu yang sifatnya hanya sebagai tambahan-tambahan saja. Sebagai tambahan saja. Yang ilmu, dan ini termasuk kepada ilmu syar'i yang dibutuhkan oleh umat secara umum, tetapi tidak dibutuhkan oleh setiap individu kaum muslimin. Dan inilah yang disebut dengan apa? Dengan ilmu yang wajib dipelajari, tetapi wajibnya wajib kifai. Wajib kifai atau fardu kifayah. Jadi ada fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain kewajiban kepada setiap individu kaum muslimin, yaitu mempelajari perkara-perkara yang menjadikan tegak agamanya. Kalau seandainya enggak dia berdosa. Mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari salat, mempelajari puasa Ramadan wajib, ya, zakat dan yang lainnya. Kemudian ada yang hukumnya fardu kifayah, mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yaitu mempelajari misalnya seperti hukum-hukum jual beli, hukum muamalat, hukum pernikahan, hukum tentang masalah warisan. Ini kan termasuk dalam ilmu syar'i, tetapi tidak wajib kepada setiap individu kaum muslimin. Wajibnya sebagian umat ini. Kalau sudah ada yang mempelajarinya,
maka sudah gugur dosa dari yang tidak mempelajarinya. Ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian juga disebutkan tentang mempelajari ilmu dunia. Bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan perkara duniawi ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Dan sebenarnya ada juga mempelajari ilmu yang haram. Ilmu tetapi mempelajari apa? Haram untuk dipelajari. Sebuah ilmu apa? Ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Ya, dan ilmu-ilmu yang memiliki dampak keburukan. Ya, ilmu cara mencuri. Ada Pak cara mencuri? Ada sekarang ya, ada ilmunya. Ilmu cara merampok. Nah, itu tentunya adalah ilmu yang haram untuk dipelajari. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, faqaluhu al-ilmu hadha huwa al-ilmu asy-syar'i al-matlub minna jama'atan wa afradan. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wajib mempelajari ilmu ini adalah ilmu syar'i yang diwajibkan atas kita baik secara jamaah maupun secara individu. Tadi sudah jelaskan secara individu yaitu perkara-perkara yang fardu ain. Kemudian secara jamaah adalah perkara-perkara sifatnya fardu kifayah. Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifatu haqqihi alaina. Dan mempelajari ilmu yang wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya ini fardu ain, wajib bagi seluruh kaum muslimin, wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan juga Nabi SAW kabarkan dalam hadisnya, yang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah ajarkan kepada Nabi kita dan diajarkan kepada kita. Ada berapa yang Allah ajarkan? Ada 99 yang diajarkan. Ada 99. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang lebih dari itu, sebagaimana disebut dalam hadis. Tetapi yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, ada 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud menghitung Asmaul Husna itu bukan hanya menghitung 1, 2, 3, tidak. Tapi kata para ulama, yang dimaksud dengan al-ihsa fi asma'illahi ta'ala adalah menghafalnya. Yang kedua, memahami maknanya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap nama Allah itu punya makna. Dan di setiap nama Allah terkandung sifat Allah yang sempurna. Dan di antara konsekuensi mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah firmankan, lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, yang terbaik,
maka berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Kita berdoa kepada Allah minta sesuatu dengan menyebutkan terlebih dahulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsekuensi makna nama-nama tersebut. Kalau kita ingin minta rezeki kepada Allah, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, wahai Zat yang maha memberi rezeki. Berikanlah aku rezeki yang banyak, yang berkah. Maka kalau kita meminta berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, itu lebih dekat kepada diterimanya doa kita. Kalau seorang dia berbuat dosa, minta ampun kepada Allah, sebut nama Al-Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, wahai Zat yang maha mengampuni, ampunilah dosaku. Dan seterusnya dari 99 nama yang Allah kabarkan kepada kita. Wa ma'rifatu haqqihi alaina, dan juga kita mengenal hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atas kita. Allah punya hak atas kita. Apa hak Allah atas kita? Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah atas kita. Artinya kewajiban kita kepada Allah. Hak Allah atas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan ini adalah hak Allah yang paling besar. Dan ini adalah kewajiban seorang hamba yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau hak itu kan harus dipenuhi. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka ketika ditanya tentang suatu ilmu dan enggak tahu, maka mengatakan wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Sesungguhnya hak Allah atas hamba-Nya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqal ibadi 'ala Allah. Lalu apa hak hamba atas Allah? Kalau seandainya seorang hamba dia sudah memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, dia akan mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An la yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'an." Tidak akan disiksa pada hari kiamat orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Jadi hak hamba masuk ke dalam surga, tidak akan disiksa pada hari kiamat apabila ia menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu haqqihi 'alaina, dan mengenal hak Allah atas kita, wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, maka yang pertama kali yang diwajibkan atas seorang hamba, ma'rifatu rabbih azza wa jalla, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya, mengenal siapa yang telah menciptakan
menciptakannya. Karena kalau anak baru lahir diajarkan ini bapakmu, ini ibumu, ini bapak, panggil bapak, ya kan? Pasti yang diajar pertama kali adalah manggil bapak dan ibu, bapak. Seharusnya yang pertama kali diajarkan adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia. Ibunya hanya melahirkannya. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika anak baru lahir, ada yang para sebagian ulama ada yang mensyariatkan, mensunnahkan untuk diadzani. Jadi pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ada disunahkan, meskipun ada khilaf di para ulama tentang masalah ini. Disunahkan. Mengapa? Karena agar bayi yang baru lahir dia kalimat yang paling utama, paling pertama dia dengar apa? La ilaha illallah. Agar kalimat yang pertama dia dengar adalah la ilaha illallah. Tetapi yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dibacakan apa? Doa perlindungan. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bayi baru lahir maka dibacakan u'iduka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku melindungimu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluknya. Nah, doa tersebut sudah mengandung dua makna. Yang pertama menyebutkan lafaz Allah. Berarti yang pertama kali didengar adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berisi perlindungan. Melindungi anak tersebut dari segala macam gangguan, terutama adalah gangguan ain. Jadi yang pertama kali wajib bagi seorang hamba adalah mengetahui, mengenal Rabbnya, Tuhannya, wa kaifa ya'buduhu, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mempelajari ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ilmu mengenal agama Islam sesuai dengan dalilnya. Ini berarti jamaah sekalian yang dikatakan oleh para ulama bahwa mempelajari ilmu agama itu kewajiban yang pertama. Dan wajib hukumnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid. Dan kalau kita berbicara tentang mempelajari ilmu tentang Allah ini kan sangat apa? Luas. Sangat luas. Yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi belajar agama terus ini, Pak. Ya, belajar agama. Ya memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan Allah ciptakan kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Kita enggak tahu bagaimana cara beribadah Allah Subhanahu wa taala sampai kita mempelajari bagaimana tata cara ibadah yang benar. Melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak belajar dunia? Dunia hanyalah sementara, dan setiap orang akan diberikan rizkinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya bekal untuk kehidupan yang sementara saja. Betul, kita harus mencarinya, tetapi jangan melalaikan bekal yang paling utama, yaitu bekal kehidupan yang sangat panjang pada hari kiamat
hari kiamat kelak. Bekal yang sangat panjang. Kalau kita mati dikubur itu bisa ratusan tahun, Pak. Bisa jadi ribuan tahun. Bisa jadi ribuan tahun. Belum lagi nanti setelah hari kiamat, ketika dikuburkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya, seluruh manusia digiring ke satu tempat namanya padang mahsyar, menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun, Pak. Panjang enggak? Kalau dibandingkan kehidupan dunia, berapa tahun di dunia? 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may jawizu dzalika. Sedikit yang bisa melampaui 70 tahun. Tapi terkadang kita terlalaikan dengan kehidupan dunia. Kenapa? Kehidupan dunia ada di hadapan mata kita. Sementara kehidupan akhirat gaib. Gaib. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah banyak mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dan yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama itu di dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah berikan untuk kalian berupa kehidupan akhirat, tempat tinggal di akhirat. Dan jangan lupa bagian kalian di dunia, bagian di dunia. Ada bagian kita di dunia, tapi sedikit. Tapi pada hakikatnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka jangan lari terhadap ilmu agama jamaah sekalian. Qaluhu wa huwa ma'rifatullah. Ucapan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ya'riful 'abdu rabbahu. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan kita? Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya'rifu bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya. Wa makhluqatihi. Maksudnya adalah ayat di sini adalah tanda-tanda yang ada dalam dunia ini, yang ada di bumi ini. Dan juga kita bisa mengenal Allah melalui makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Wa min ayatihil lailu wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang dan malam. Wa min makhluqatihi syamsu wal qamar. Dan di antara tanda atau di antara makhluknya adalah matahari dan bulan. Kama ya'ti bayanu hada insyaallah. Ini akan dijelaskan. Ya'rifullaha bi ayatihil kauniyati wa ayatihil qur'aniyah. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada dua cara. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan ayat-ayat kaun. Ayat-ayat kaun adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah berupa apa? Alam semesta ini. Alam semesta ini itu menjadi tanda bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal? Sekarang ada matahari, ada bulan. Kita akan berpikir siapa yang menciptakan matahari dan bulan. Adanya manusia, matahari dan bulan, adanya gunung, adanya lautan. Apakah matahari dan bulan ada dengan dirinya sendiri atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan. Enggak mungkin ada dengan sendiri.
Karena sesuatu yang tadinya nggak ada, pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang tidak ada, pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang tadinya tidak ada, lalu menjadi ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu makhluk. Seluruh makhluk dahulu tidak ada. Lalu kemudian ada, karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Khaliq, maka ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah itu azali, dan sifat Allah itu azali. Azali itu apa? Azali itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tidak didahului oleh ketiadaan. Paham enggak, Pak? Allah itu ada, tetapi tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, sekarang manusia, kita ada, dahulu tidak ada. Dahulu kita tidak ada, kemudian adanya kita, karena dahulu nggak ada. Itu makhluk semuanya begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya kan azali, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Sampai gak akal kita, karena kita membandingkannya dengan makhluk. Kalau makhluk itu kan pasti ada, namanya tasalsul. Kita ada dari ibu kita, ya kan ya? Kita ada dari bapak kita ada dari orang tuanya, sampai kepada siapa? Adam dan Hawa. Dan Nabi Adam dan Hawa dahulu ada nggak? Ya nggak ada. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Oleh karena itu, orang Arab musyrik jahiliyah dahulu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu, nasab Allah. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya. Lalu turunlah ayat atau surat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung bagi manusia. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan, artinya Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak dilahirkan, lam yulad, artinya Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Dan tidak ada yang menciptakan Allah, karena Allah lah Khaliq. Allah lah Khaliq. Jadi kita mengenal Allah pertama dengan ayat kauniyah. Kalau dahulu sebelum turunnya Al-Quran, bagaimana para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika pertama kali beliau mendapatkan hidayah, wahyu dari Allah, kan dengan apa? Merenungi alam semesta ini. Ada bintang, ini kayaknya Tuhanku, sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ternyata ada yang lebih besar, yaitu bulan. Ya, oh ini Tuhanku, dia lebih besar. Tetapi bulan itu kemudian hilang pada waktu siang. Ketika datang siang, ada matahari yang lebih besar. Oh ini Tuhanku. Ternyata pada malam harinya apa? Menghilang lagi. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku tidak akan menghilang. Dan Allah berikan petunjuk berawal dari apa? Dari merenungi ayat-ayat Allah kauniyah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pertama kali ketika beliau mendapatkan wahyu di mana, Pak? Gua Hira. Dalam rangka apa? Tahannus. Tahannus itu merenungi, mentadaburi alam semesta ini sebelum mendapatkan wahyu. Ya, merenung ketika umur 40 tahun. Ya, alam semesta ini, hakikat alam semesta ini. Barulah kemudian mengenal wahyu, menyendiri.
Nah, biasanya kalau sudah umur 40 tahun biasanya suka sendiri, Pak. Suka ketenangan, iya tak? Suka ketenangan, suka yang sepi. Kalau umur 40 tahun ke atas. Dan itu seperti tabiat yang Allah jadikan bagi manusia. Maka Nabi SAW ketika umur 40 tahun menyendiri di Gua Hira dalam rangka ibadah, dalam rangka merenungi tentang alam semesta ini. Lalu Allah turunkan wahyu kepada beliau. Kemudian adanya siang dan malam, pergantian siang dan malam. Siang berganti malam, malam berganti siang, terus menerus secara teratur. Terus menerus secara teratur. Ini kan tidak mungkin kecuali ada yang mengaturnya. Gak akan pernah berganti, atau bisa siang terus atau malam terus, pasti berganti antara siang dan malam. Itu menunjukkan ada yang mengaturnya. Dari situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara mengenal Allah adalah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada ilmu, dari kesyirikan kepada keimanan. Idza qara'a al-Qur'ana 'arafa Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Kalau seseorang dia baca Quran, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Surat yang paling utama yang sering kita baca minimal 17 kali sehari minimal. Surat apa? Al-Fatihah. Apa kandungannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, yang mengatur atau Rabb semesta alam. Rabb yang memiliki dan yang mengatur semesta alam. Ada Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nama Allah. Maliki Yaumiddin, kemudian yang menguasai hari pembalasan. Malik, nama Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Mula kami beribadah. Kita setiap hari minimal 17 kali mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah setiap hari. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Idza qara'a al-Qur'an, apabila seorang hamba dia membaca Al-Qur'an, arafa Allah Subhanahu wa ta'ala annahu walladzi khalaqas samawati wal ardh. Dia akan mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu huwallazi sakhkhara ma fis samawati wal ardh, dan akan mengetahui Allah lah yang menundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Allah menjadikan bumi, langit dan bumi ditundukkan untuk manusia. Manusia tinggal di dalam bumi, di atas bumi. Alhamdulillah kita bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi untuk manusia. Coba tinggal di bulan, bisa enggak? Atau di planet yang lain? Karena bumi ini kan salah satu di antara planet. Masih ada planet-planet yang lain. Adakah planet yang lain yang bisa ditinggali oleh manusia? Ada Pak? Tidak tahu. Ya. Ada enggak? Ya enggak ada. Ya. Enggak ada. Hanya bumi saja yang bisa ditinggali. Kenapa? Karena Allah yang telah menundukkan bumi untuk ditinggali. Ada pepohonan, tumbuh pohon-pohonan.
Ya, bisa ditempati. Wa annahu walladhi yuhyi wa yumiit, dan mengetahui bahwasanya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Setiap hari ada yang meninggal, ada yang mati. Setiap hari pula ada yang lahir. Setiap hari pasti ada yang lahir, pasti ada yang mati. Itu setiap hari. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin manusia atau jin, ya, gak mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu ar-rahmanur rahim, dan seorang hamba dia akan mengetahui melalui Al-Quran bahwa Allah pemurah dan penyayang, pengasih dan penyayang. Bagaimana tidak pengasih kepada kita? Allah berikan rizki kepada kita, Allah berikan pakaian kepada kita, Allah berikan makan. Ketika kita lahir dalam keadaan gak punya apa-apa, gak mengetahui apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ketika anak lahir, kita dulu lahir nggak pakai baju, nggak punya rumah, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berpikir. Ketika lahir, bisa melihat nggak? Belum bisa. Umur berapa bisa melihat bayi itu? Bisa mendengar. Ketika lahir nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berpikir. Sampai kemudian tumbuh, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berjalan, dia bisa berpikir. Ketika usia balik, usia balik kan sempurna akalnya. Ketika masih bayi sampai usia berapa? Usia 7 tahun atau sebelum masih tamyiz, itu belum sempurna akalnya. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dialah Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nanti apa? Pendengaran dahulu kita nggak punya, penglihatan dulu nggak punya, hati dulu nggak punya untuk berpikir, memahami. Ketika Allah berikan, maka wajib untuk bersyukur. Nanti akan ditanya, mata kita untuk apa, telinga kita untuk apa, hati kita untuk digunakan untuk apa? Nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pakaian, memberikan makanan, ya, memberikan minuman. Ya. Ini kan sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah tidak menghendaki hambanya manusia untuk makan, cukup menahan air hujan. Air hujan ditahan selama setahun atau 2 tahun, nggak turun. Bagaimana Pak? Ini saja sudah berapa bulan? Baru berapa bulan nggak turun hujan? Baru sebulan atau 2 bulan. Kering, nggak ada air. Coba setahun nggak turun hujan, bagaimana Pak? Nggak ada air sama sekali. Tumbuh-tumbuhan semuanya mati. Hewan-hewan juga kan mati, butuh minum. Manusia juga ya mati. Tapi Allah berikan tuh hujan, air tetap ada. Karena yang dikonsumsi manusia, artinya bekal hidup manusia di dunia, itu kan apa? Air. Sumbernya adalah air. Makanya Allah Subhanahu sering menyebut dalam Al-Quran, Allah turunkan air dari langit. Air utamanya. Dengan air tumbuhan itu hidup. Dengan air hewan-hewan itu hidup minum. Dengan air kita juga minum. Dengan air juga kita makan, ya, makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nasi itu kan dari tumbuhan, Pak. Nasi itu dari tumbuhan.
sama daging sudah dari hewan. Makanan kita kan sumbernya dua, tumbuhan dan hewan. Dan itu dari air semuanya. Ya. Al-Qur'an yu'arrifu billahi azza wa jal. Maka Al-Quran mengenalkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwalladhi an'ama alaina bijami' ni'am. Dan mengenalkan kita bahwasanya Allah lah yang telah memberikan kita dengan seluruh nikmat-nikmat yang ada. Nikmat Allah pada kita apa saja. Dimulai dari ketika lahir, ya. Mulai ketika kita lahir, bahkan sebelum lahir saja Allah berikan nikmat kita. Masih dalam perut bisa makan kan, ya, dari makanan ibu. Kemudian ketika lahir susu ibu. Kemudian baru makanan, pakaian. Kemudian mata. Kemudian apa? Mendengar. Kemudian rambut juga nikmat. Tangan nikmat, semuanya nikmat itu. Ya, seluruh nikmat. Makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi jangan lupa jamaah, nikmat Allah yang harus sekian banyak, coba hitung deh yang ada dalam tubuh kita saja. Baru yang dari luar. Semua nikmat tadi, semua nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai pertanggungjawaban. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa, setiap hamba akan dipanggil satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, hari penghisaban. Dan akan ditanya. Allah sebutkan dahulu, ini loh nikmat-nikmatmu dulu di dunia yang Allah berikan. Lalu akan ditanya, untuk apa dengan nikmat-nikmat tersebut? Makanya dalam hadis itu, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini adalah nikmat yang paling pokok, modal dasar yang Allah berikan kepada seorang hamba. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur kita selama mulai dari balik sampai meninggal dunia. Untuk apa kita habiskan? Apakah untuk ibadah kepada Allah? Apakah untuk taat kepada Allah? Atau untuk bersenang-senang? Ya, menghabiskan waktu untuk apa? Nyaman kita tinggal di dunia. Ya, enak di dunia enggak? Enak enggak Pak? Ya, sebenarnya enggak enak. Tapi kebanyakan kita merasa enak. Buktinya apa? Enggak mau mati kan? Semua kita kan pengen panjang. Ya, itu kan. Tapi menikmati dunia. Orang yang beriman, ya, dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kenikmatan yang lebih di dunia itu di sana. Ya, di sana. Makanya ada enggak doa agar panjang umur? Ada. Ada enggak dalam hadis atau ayat Al-Qur'an ya yang memerintahkan kita atau Nabi mengajarkan kita agar kita panjang umur? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Panjang umur tidak ada. Walaupun dalam hadis sebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Panjang umurnya dan baik amalannya. Ya. Makanya jangan mendoakan orang. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya yang kita pelajari, apakah diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga tentang hartanya. Setiap orang diberikan rizki masing-masing, diberikan harta untuk makannya, minumannya, dan juga yang lebih dari itu untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk fisabilillah,
dia bersedekah membantu orang yang membutuhkan atau membantu dakwah atau digunakan untuk pribadinya sendiri, kita tumpuk untuk anak-anak kita, ya. Maka jemaah, kalau kita punya harta, banyaklah gunakan untuk bersedekah, karena itu tabungan kita di hari kiamat kelak. Kalau nggak kita sedekahkan, paling akan jadi apa? Kotoran, ya kan? Untuk makan kita, kotoran, jadi kotoran, dan juga paling kita tinggalkan untuk siapa? Anak-anak kita, jadi rebutan bahkan. Kan menjadi rebutan buat anak-anak. Dan anak sebenarnya gak perlu, ya perlu, tapi tidak sangat perlu untuk kita tinggalkan harta. Jangan ketika orang tua punya harta, meninggalkan yang paling utama adalah harta kepada anaknya, tetapi pendidikan agamanya terlebih dahulu. Pendidikan agama, gunakan harta itu untuk mendidik anaknya pendidikan agama. Sekarang mulai banyak orang yang khawatir kalau mondok lulusan belajar di pondok pesantren nanti lulus nggak bisa kerja, katanya. Ya Allah, ini tanda lemahnya iman. Tanda lemahnya iman. Lulus pondok, ya ngajar, ya Allah, lulus S1, lulusan Libya, ya ngajar, gaji di sekolahan S1 paling berapa? 2 juta, kecil Pak. Iya. Ustaz itu kalau ngajar di sekolahan nggak bisa menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Faidah qara'tal Qur'ana 'arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, maka kita akan mengetahui Rabb kita dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Apa saja nama Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa saja perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Memahami, mempelajari Al-Quran ini sangat penting. Ketika seseorang dia mempelajari Al-Quran, lalu dia mentadaburinya, dia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quran itu isinya ya tentang nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam hukum syariatnya. Al-Quran dari awal sampai akhir itu isinya tauhid. Baik tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, tauhid uluhiyah yaitu apa? Sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang dia membaca Al-Quran dengan pemahaman bertambah keimanannya, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang jarang baca Quran, ya imannya ya, akan semakin lemah. Wa idza nadarta fil kauni arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala annahu alladhi khalaqa hadzal khalq. Dan apabila engkau melihat kepada alam semesta, engkau akan mengetahui Tuhanmu, bahwasanya dialah yang telah menciptakan alam semesta ini. Wa sakhkhara hadzal kauna wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilmu billahi azza wa jalla. Ini adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling penting, mempelajari tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada pertanyaan, sudah selesai Pak? Shalal Fauzan hafizahullah taala qauluhu ma'rifatu nabiyhi. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, li'annahu huwal muballighu 'anillahi 'azza wa jalla. Karena Nabi Muhammad adalah yang menyampaikan risalah dari Allah
kepada kita. Kan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah agama Islam ini, Al-Qur'an ini, enggak langsung kepada kita masing-masing, tetapi melalui perantara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal wasitatu bainana wa bainallahi azza wa jalla fi tablighi risalah. Dan beliau adalah perantara antara kita dengan Allah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. La budda an ta'rifahu, maka kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu man huwa, kita mengenal siapakah beliau. Wa ta'rifu nasabahu, mengenal nasabnya. Nama beliau adalah Muhammad. Beliau punya beberapa nama. Ada berapa nama beliau? Ya, selain Muhammad, kita punya Muhammad. Ada lagi nama beliau, ada 5. Siapa yang tahu? Ahmad. Kemudian Al-Hashir, Al-Aqib, bukan. Itu gelar kalau Al-Amin. Ya, ada 5. Ya, tapi yang ma'ruf adalah Muhammad. Kalau Al-Amin itu laqab, gelar beliau. Siapa nama beliau? Ya. Kemudian mengetahui nasabnya. Siapa nasab Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sudah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Orang Indonesia nggak biasa ngafal nasab. Ada yang tahu sampai, kalau kita paling sampai kakek aja ya. Bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa qama bid'wati ila Allah azza wa jalla, dan bagaimana beliau berdakwah. Bagaimana beliau melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekkah dan Madinah. Di Mekkah dan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekkah selama berapa tahun, Pak? 13 tahun. Beliau lahir di Mekkah, kemudian menikah umur berapa? 25 tahun dengan Khadijah, usia 40 tahun. Lalu kemudian beliau umur 40 tahun baru mendapatkan wahyu. Turun wahyu pertama kalinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dalam surat. Ketika umur 40 tahun, Pak, itu usia matang. Kalau kita mungkin usia sudah apa? Tua. Jadi makanya kalau belajar usia sudah 40 tahun ke atas tidak masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan wahyu pertama kali usia 40 tahun, terus belajar Al-Quran. Umur 40 tahun, 50 tahun. Bahkan Nabi SAW sampai umur beliau 60 tahun itu masih mendapatkan wahyu. Masih belajar mendapatkan wahyu. Nah umur 50 tahun, 60 tahun tetap belajar. Nah, Nabi SAW demikian. Dakwah setelah menjadi seorang Nabi, ketika umur 40 tahun, beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekkah. Berarti di Mekkah selama 53 tahun hidup beliau. Lalu hijrah ke Madinah.